jelas ini akan terjadi penolakan ya. Orang-orang masyarakat yang sadar di kabupaten kota manapun saya kira pasti bakal menolak. Tidak mungkin berhasil mengusung ideologi khilafah di bumi NKRI ini, tidak mungkin, karena masih banyak orang-orang Islam yang sadar akan sejarah, masih banyak kemudian kelompok-kelompok organisasi keislaman yang sadar akan sejarah. Darah santri menetes untuk melahirkan Indonesia, darah ulama menetes untuk melahirkan Indonesia. Semua saudara, tolong. Dari Hotel Rado. Keluar dari Indonesia. Nah, tidak ada lagi sedikit sejengkal pun Ustadz Bakhtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi penolakan Ustadz Bakhtiar Nasir di Malang. Sungguh malang nasib Ustadz Bakhtiar Nasir. Pertama, Ustadz Bakhtiar Nasir ingin melakukan kajian di Universitas Brawijaya. Kemudian pindah lagi di satu tempat karena terjadi penolakan. Nah, kemudian ketika sedang melaksanakan kajian Ustadz Bakhtiar Nasir di sebuah hotel yang berlabelkan syariah, datang kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk membubarkan kajian Ustadz Bakhtiar Nasir. Sebetulnya kita harus berpikir sama-sama, dan Ustadz Bakhtiar Nasir pun harus berpikir sebetulnya, kenapa kemudian masyarakat menolak berbondong-bondong menghadang kajian Ustadz Bakhtiar Nasir? Karena seringkali dia adalah pentolan khilafah, dia yang seringkali menggembar-gemborkan tentang berdirinya khilafah. Selalu saya katakan bukan khilafahnya yang buruk, namun orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan khilafah yang selalu mencitrakan buruk. Indonesia ini udah, jangan kemudian diganggu-gugat sistemnya, ideologinya. Udah kita nyaman dengan NKRI, udah kita nyaman dengan demokrasi, manakala ada orang yang mencoba mengganggu kenyamanan, ketentraman, berideologi, berwarga negara, maka saya yakin berbondong-bondong masyarakat akan membubarkan pengajian provokator macam Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya kira cukup Ustadz Bakhtiar Nasir memiliki ilmu pengetahuan agama, oke, namun ada yang keliru. Dia memahami bahwa khilafah harus ditegakkan di bumi NKRI. Itu yang keliru. Maka terjadilah penolakan di mana-mana karena yang Anda usung tidak cocok hadir di Indonesia. Anda mau melawan kemudian tradisi keberagaman, tradisi keberagamaan yang ditonjolkan, dihadirkan di Nusantara, di Indonesia. Ustadz Bakhtiar Nasir pernah ditolak juga di Cirebon, Jawa Barat, karena memang dia pentolan yang selalu semangat menggembar-gemborkan khilafah. Dengan Ustadz reng-rengannya seperti juga Felixio, itu sama. Sebetulnya orang-orang seperti ini saya kira harus sadar bahwa ideologi yang dianutnya adalah keliru, ideologi yang dianutnya adalah salah, dan tidak akan kemudian juga Anda menang. Ideologi Anda tidak akan menang di bumi NKRI ini. Nusantara punya sejarah yang cukup panjang bermesraan dengan Islam. Indonesia punya sejarah yang cukup panjang bermesraan dengan Islam. Tidak mungkin kemudian ada ideologi baru yang datang untuk mengacak-ngacak ideologi yang sudah kental dan kuat tertanam di hati masyarakat. Oke, tidak mungkin. Saya kira sebegitu Anda semangatnya kemudian menggembar-gemborkan khilafah, cuma beberapa persen yang akan percaya dan mengikuti Anda. Ini harus dipahami dan disadari sebetulnya.
yang Anda perjuangkan mungkin benar. Oke, tapi kalau misalnya diterapkan di bumi Indonesia, ini jelas salah dan keliru. Kenapa? Karena NKRI, karena Indonesia ya ini sudah bersetubuh dengan Islam. Ya. Tidak juga kemudian menghadirkan ideologi yang baru yang itu justru memecahkan, tidak harmoniskan antara warga negara, antara suku, antara golongan dan antara agama. Jelas ini akan terjadi penolakan, ya. Orang-orang masyarakat yang sadar di kabupaten kota manapun saya kira pasti bakal menolak orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan khilafah. Kenapa? Karena kita sudah nyaman hidup di bumi NKRI. Gaya keberagamaan, sikap keberagamaan, di mana kemudian kita mau beribadah ada yang mencegal. Enggak ada. Pemerintah sangat memfasilitasi. Ada departemen keagamaan dan sebagainya. Ini serba berbau Islami. Tidak perlu kemudian juga kita menegakkan syariat Islam kalau prakteknya tidak Islami. Oke, kalau prakteknya tidak Islami, saya kira Indonesia ini sudah sangat Islami berpraktek. Namun kalau misal ada kekurangan-kekurangan yang hadir di Indonesia, itu bukan salah sistemnya, bukan salah negaranya, bukan salah aturannya. Itu kita salahkan orang-orang. Karena ya manusia punya nafsu apapun. Jangan-jangan juga yang digembar-gemborkan oleh Bahtiar Nasir itu bukan murni kemudian ingin menegakkan ajaran Islam, tapi nafsu, pikiran dan ideologinya. Itu nafsu. Beda antara suruhan Allah, antara suruhan agama dengan suruhan nafsu. Suruhan agama, suruhan Allah otomatis akan mempertimbangkan efek jauh ke depan. Bila mana merusak kemanusiaan tidak mungkin dilaksanakan. Tapi bila itu suruhan nafsu, suruhan pikiran, apalagi suruhan yang ingin mengobok-ngobok nilai-nilai Islam, dia akan sangat brutal tanpa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, semua dihantam. Banyak sekali ceramah-ceramah Bahtiar Nasir yang kita temukan, bisa kita tracking di media sosial, bisa kita tracking di YouTube. Bagaimana dia meneriakan revolusi. Terus teriakan khilafah, 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 khilafah. Ada masanya dan masa itu sebentar lagi. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran itu menggelisahkan kamu. Sepakat? Ancaman demi ancaman hanya pepesan kosong. Sepakat? Kalaupun harus mati, surga di depan kita. Sepakat? Terakhir kali saya mau turun, tolak yang keras. Tolak, tolak. Pemimpin hoak. Pemimpin hoak harus. Allahu Akbar. Khilafah. Assalamualaikum. Bagaimana dia meneriakkan khilafah, ini yang membuat kemudian masyarakat resah. Kita sudah nyaman di bumi Indonesia dengan ideologi Pancasila yang bermesraan dengan Islam. Kenapa mau diobok-obok dengan ideologi yang baru? Oke, jadi saya kira masyarakat Malang sudah tepat dan Bahtiar Nasir harus berpikir secara sehat dan jernih. Kalau Anda tetap ngotot, selalu saya katakan tadi, tidak mungkin berhasil mengusung ideologi khilafah di bumi NKRI ini. Tidak mungkin, karena masih banyak orang-orang Islam yang sadar akan sejarah. Masih banyak kemudian kelompok-kelompok organisasi keislaman yang sadar akan sejarah, bahwa Indonesia ini adalah dilahirkan bukan hanya tetesan darah pejuang yang tidak paham agama. Darah santri menetes untuk melahirkan Indonesia. Darah ulama menetes untuk melahirkan Indonesia. Darah para pejuang keagamaan netes untuk melahirkan NKRI.
Sementara orang-orang baru yang tidak tahu sejarah, tidak terlibat dalam kemudian kemerdekaan, tidak terlibat dalam kemudian mengusung NKRI ini, orang baru mau mengoceh di bumi NKRI dengan membawa ideologi yang baru, jelas akan sangat ditolak oleh masyarakat Indonesia. Mungkin segelintir orang yang kemudian akan percaya kepada orang-orang yang selalu menggembar-gemborkan khilafah, orang-orang macam Pelik, orang-orang macam Bahtiar Nasir, selalu menggembar-gemborkan khilafah, orang-orang macam Sugiknur. Hanya segelintir orang, itu pun saya yakin orang-orang, kalaupun dia Islam, itu tidak lahir dari tradisi keberagamaan orang Indonesia. Saya yakin orang-orang pesantren, orang-orang yang dilahirkan dari tradisi keislaman di Nusantara, di pesantren, tidak akan kemudian sepakat, tidak akan didengarkan sama sekali ocehan-ocehan orang-orang seperti itu. Dia orang-orang baru, membawa ideologi yang baru, mengacak-ngacak ideologi yang lama. Otomatis Indonesia akan menolaknya, masyarakat akan menolaknya. Anda harus berpikir secara sehat, Bahtiar Nasir, dengan kelompok-kelompok Anda, dengan golongan-golongan Anda. Ini fakta bahwa Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas memilih mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Khilafahnya baik namun kurang tepat bila didirikan di Indonesia. Dapul mafasid aula min jalbil masolih, saya kira cukup kemudian untuk menjadi dalil tidak tegaknya khilafah. Kalau khilafah baik, dan kemudian kalau didirikan khilafah bakal berefek kemudian lebih buruk, saling membunuh, saling menghinakan, saling merendahkan, saling bertegangan antara suku satu dengan suku yang lain, saling bertegangan antara agama dengan agama yang lain. Saya kira untuk menegakkan khilafah cukup kemudian dengan dalil itu, bahwa tegaknya khilafah bakal kemudian justru mengacak-acak golongan yang hadir, kelompok yang hadir, suku yang hadir, tetangga yang di pinggir kita. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Saya kira masyarakat ini sudah cukup cerdas. Dan kepada Bahtiar Nasir dan kelompok-kelompoknya yang selalu mengusung khilafah, sadarlah Anda hidup di bumi Indonesia. Kalau misal tetap Anda kekeh telah memperjuangkan khilafah, silahkan minggat dari Indonesia. Saya kira masyarakat Indonesia masih punya pikiran yang sehat dan jernih. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.